535i dengan mesin N55, bukan 300 lagi tapi naik 2 digit depannya jadi 500 wheel horsepower. Dia pakai pure turbo, jadi turbonya pakai pure. Nih ya. Tuh baru kerasa, wih ternyata kencang tuh suaranya. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Dan hari ini aku bawain F10. Lagi-lagi F10, tapi yang ini bukan biasa. Ini 535i dengan mesin N55 yang bawaannya 300 horsepower. Tapi di unit ini bukan 300 lagi, tapi naik 2 digit depannya jadi 500 wheel horsepower. Nah, sebelum kita buka mesinnya untuk cek gimana jadi 500 HP, mendingan kita cek di belakang dulu. Let's go. Di sini ini kita lihat dulu deh di sini. Ini yang pecinta mobil pasti ngerti. Ini adalah WMI, Water Methanol Injection. Jadi kalian udah tahu lah kira-kira kalau mobil pakai WMI itu udah sampai stage berapa gitu, kurang lebih ya modifnya mesinnya. Dan ini menurut pemiliknya semua mesin dan garapan, pokoknya yang urusan dengan power itu adalah garapannya Om Teddy Rev Engineering Jakarta. Jadi waktu itu digarap naik towing ke Jakarta gitu. Nah ini mobil tahun 2011, kilometer juga cuma 35.000. Jadi kalian bisa lihat interiornya full mulus. Jadi secara kulit-kulit tidak ada yang robek atau kerut segala macam, tidak ada. Terus ini velgnya kalian bisa lihat sendiri, ring 20. Udahlah kalian lihat sendiri aja, Koko nggak bisa hafalin satu-satu speknya, tapi buat yang ngerti-ngerti aja sih, ini mobil gila soalnya. Jadi sebenarnya secara power rating dia ini setara dengan M3 atau M4 yang F80, F82. Jadi 500 horsepower, kalian bisa bayangin nggak tuh kayak gimana? Nah kita cek di sini. Nah ini N55-nya. Sini Allcast tank, burger tuning, motorsport. Ini AFE power, cold air intake. Terus dia secara turbo dia pakai pure turbo. Jadi turbonya pakai pure. Kalau udah main pure turbo ya kalian udah tahu lah level powernya seperti apa. Ini mobil gila sih kalau aku bilang. Nah ini selang WMI tadi dari belakang langsung ke turbonya. Jadi WMI itu Water Methanol Injection yang gunanya ketika dia disemprotkan, dia itu mendinginkan udara secara cepat sehingga busnya turbo itu bisa ditingkatkan, bahkan bisa dipertahankan. Nggak cuma ditingkatkan tapi panas diturunkan, jadi lebih dalam jangka waktu yang lama sehingga power tinggi yang stabil itu bisa tercapai gitu. 500 horsepower, torsi 860 Nm. Nah kembali lagi ke belakang, kita cek di sebelah sini master shaft ya. Jadi full system knalpotnya semua master shaft. Nah mungkin Koko akan tinggal mic-nya di belakang untuk fotografer bisa cek suaranya seperti apa. Jadi ini suaranya kombinasi antara kering dan ngebass tergantung RPM dan modenya. Jadi bayangin kalian berdasarkan mode driving mode-nya dia bisa menyesuaikan suaranya. Keren ya, jadi nggak pakai remote. Ini Koko serahkan ke videographer dan kita akan cek suaranya. Mungkin dari jarak sini boleh. Koko starter ya, dan Koko akan gas. Jadi kurang lebih udah paham suaranya semenggelegar apa, dan setelah ini kita akan segera coba unitnya powernya 500 horsepower itu seperti apa. Let's go. Nah kita udah di dalam, dan di dalam interiornya full ori ya. Jadi seperti biasa, nggak rasanya kayak naik mobil balap, enggak. Kita engine start stop pun nyala biasa ya. Kita cek tuh, nyala biasa, semuanya biasa. Jadi mobil ini bener-bener apa ya, bener-bener daily banget, bisa dipakai buat daily banget. Kilometer 35.900 km. Jadi 12 tahun, jalannya setahun cuma sekitar 3.000 ya. Jadi benar-benar jarang pakai, dan ini memang mobil yang memang dibuild oleh pemiliknya. Nah ini ada, ini bisa extend ya, gila ya. Jadi supportnya benar-benar sampai ke ujung. Aduh enak banget kursinya, beda sama yang 520 ya. Nah kita masuk ke D, sekarang kita jalan biasa aja di mode normal ya. Nah ini semua sudah transmission tuning, ECU tuning ya. Jadi 500 horsepower nggak main-main. Ini knalpotnya pun udah kerasa. Kita akan pakai mobil ini jalan 500 horsepower, dan dengan lowering kit serta ring 20, F10 itu naikannya benar-benar masih sangat nyaman ya. Jadi ini mobil yang gila, aku bilang gila. Tuh kita pakai EBA spring pun
dan body kit karbon segitunya, light position door pun kalau kita dengan angle yang benar itu nggak ada masalah. Jadi mobil ini benar-benar sangat bisa di daily, bukan yang ekstrim khusus track only atau apa, enggak. Interior masih nyaman, warnanya terang, itu enaknya nge-build sebuah BMW. Jadi sportinya dapat, drivingnya dapat, tapi nyaman dan driver friendly-nya juga masih dapat gitu. Aduh, ini kursinya gila ya, sampai di extend sini. Ini kursi terrelax dan posisi terbaik yang aku pernah nyetir nih di sebuah mobil umum ya. Aduh, kursinya ini gara-gara di extend ini loh, jadi kayak sofa, enak banget. Nah, sekarang kita mulai masuk ke Sport Plus, kita rasain powernya. Masuk ke S ya transmisi ya. Aduh. Kita manual deh. Powernya bos 860 Nm. Tadi WMI keisi ya, berarti WMI nya dia berfungsi. Jadi cooling sistemnya berfungsi tuh WMI nya. Burbelnya juga kerasa, tapi enaknya dari knalpot mahal ini adalah kita di depan itu nggak kerasa mendengung berlebihan. Jadi ya bunyinya di belakang aja. Kalau kita buka baru tahu ternyata suaranya cukup kenceng dan menggelegar tapi nggak pecah gitu ya. Ini ya. Tuh, baru kerasa, wih ternyata kenceng tuh suaranya. Tapi kalau di dalam kita tutup, nggak denger, silent. Itu bedanya knalpot mahal, sobat kuku mobil gitu. Kita mobil-mobil yang knalpotnya sekedar buatan-buatan, di dalam dengung rasanya keren kenceng, di luar suaranya pecah gitu. Ini beda, di dalam kejap, cuman kecil banget suaranya. Kita jalan lagi ya, kita muter lagi ya. Ini karena di daerah komplek ini Surabaya Timur jalannya kan besar, jadi cenderung kalau kita mau ngetes power itu tidak berbahaya. Kita nggak mau di jalan umum yang rame karena membahayakan pengguna jalan yang lain gitu. By the way, yang mau lihat mobil ini posisinya di Surabaya, dan kalian juga bisa lihat via video call juga boleh ya. Jadi kalau mau dikirim keluar kota, karena ini kan mobil khusus nih, harganya juga khusus pastinya, karena modifnya pun infonya sih di atas 500 juta 500 juta di atas. Karena velg sendiri berapa, depan rem sudah pakai AP Racing. Kalian tahu sendiri AP Racing itu berapa, BBK 1 set. Terus mesin pure turbo udah berapa sendiri, turbo doang. Intercooler Wagner, ya kan. WMI tadi made in US. Oil catch tank pakai Burger Motorsport. Jadi ini spek Sultan F10 535i 2011, spek Sultan 500 wheel horsepower. Pasti ada hasil dynonya, nanti kita bisa mintakan. Powernya mah aduh. Udahlah, ampun nih, ini mobil ampun, gila powernya. Nanti kita tunggu yang agak kosong. Buset. Ini rasanya lawan di video sebelumnya. Kalian bisa scroll. Oh ya, by the way, jangan lupa subscribe dan nyalain tombol lonceng buat dengerin review-review mobil keren kayak gini dari Kuku Mobil ya. Itu di YouTube kita Kuku Mobil, Instagram ada kuku.mobil, TikTok ada kuku.mobil. Ini rasanya kalau kalian scroll ke bawah, kalian coba deh cari video Nissan GT-R. Ini rasanya bisa sama-sama nggak kalah kencengnya nih. Ini powernya gila dah ini gila. Ya meskipun tidak sebuah GT-R ya, karena ini sejatinya dia sedan mewah, tapi kan tetap aja DNA-nya BMW ditambah dengan tuningan power seperti ini. Aduh, sekali lagi ini bahasa Jawanya mingkem deh. Kok mingkem bener-bener powernya tuh. Tapi F10 ini nyaman gitu. Kalau GT-R kan hardcore banget gitu ya naikannya. Ini enggak, ini nyaman. Lihat posisi tidur segala macam nyaman. Kursinya luar biasa. Aku baru pertama kali yang pakai ada extend knee supportnya ini. Dan rasanya aduh, 535 kan jarang ketemu ya. Kalau 520 nggak ada ininya, extend leg support. Maaf ya kamera goyang ya. Kita lari di belokan 60 nih, full circle, nggak selip sama sekali handlingnya. Tuh kita puterin lagi ya, kalau nggak percaya. Ini 60 nih, konstan kita 60. Buset handlingnya. F10 kan depan double wishbone, ring 20, ban belakang lebar berapa tadi, 285 apa 295, pokoknya ini spek buset lah. Tuh lingkaran sebesar ini. pusing ya kita tes yuk handlingnya, kita banting ya, langsung banting kiri ya, kita banting kiri. Tuh nggak ada selip, sedikit pun tidak ada selip. Mobil bobot berapa nih, 1,8 ton kan, N55 ini masih
Itulah kelebihan BMW. Sasisnya mampu, power tinggal kita tingkatkan karena dia sasisnya mampu mengakomodir power itu. Ya, jadi ini adalah F10 yang bikin Koko speechless. Belum pernah sebelumnya F10 bikin Koko speechless. Kalau di CLS 63 mungkin pernah ya, karena powernya juga luar biasa. Nah, ini nggak kalah powernya. 535i sudah full sistem dari segi mesin, exhaust, intake, transmission semua, bahkan transmission dikasih voltage stabilizer khusus supaya shiftingnya selalu prima, kecepatan shiftingnya gila. Ini speechless bener. Di unit ini pertama kali nyetir F10 dengan power sebuas ini, buset ya. Untuk harga berapa kita nggak buka di video karena ini untuk private view only ya, karena mobilnya udah selesai build, sekarang bosen mau dijual, jadi siap dipinang oleh kalian yang sama-sama gilanya dengan ownernya F10 ini, yang mau bangun mobil nggak usah bangun lagi, siap pakai, siap lawan para Porsche. Ini siap lah lawan para Porsche lah kalau di Indonesia. Gila. Cari konten-konten mobil menarik di mana? Hanya ada di Kuku Mobil. See you next time di mobil berikutnya. Bye.